تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya yaitu nikmat ilmu, nikmat memahami ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah yang harus kita syukuri. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tidak boleh semua orang beriman itu keluar untuk perang melawan orang kafir. Harus ada sekelompok orang di antara mereka yang duduk anteng liyatafaqahu fiddin, untuk memahami ilmu agama. Jihad, berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, Bapak Ibu, itu merupakan perkara yang sangat penting. Tetapi Allah melarang semua orang beriman untuk keluar. Harus ada di antara mereka yang memahami ilmu agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami ilmu agama. Maka apabila kita dibimbing oleh Allah memahami ilmu agama, sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat yang besar. Oleh karenanya, marilah kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Dalilus Sa'ilin. Pertemuan sebelum ini kita masuk bab zikir, ya. Kalau boleh tahu bab zikir sampai mana pembahasannya, ibu-ibu? Bapak-bapak lupa ya? Alhamdulillah, ya. Zikir mutlak, ya, baik ya. Saya sedikit menyinggung apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Setelah ini kita lanjut masih tentang zikir ya.
ayat-ayat tentang zikir dan hadis-hadis tentang zikir. Zikir secara simpel maknanya adalah mengingat Allah. Karena mengingat Allah, maka zikir bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan hati, bisa juga dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Jamaah rahimakumullah. Walaupun kalau disebut istilah zikir yang terbayang dalam benak kita apa? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu bukan zikir, tapi itu namanya kalimat zikir atau bagian daripada zikir. Jamaah rahimakumullah. Jadi zikir ini bisa dilakukan dengan hati. Tidak ada lisan yang bergerak, tidak ada suara yang terdengar. Ya, dia menundukkan kepala, mengingat Allah, membayangkan kebesaran Allah, itu juga bisa disebut dengan zikir. Bisa juga dengan lisan saja, hati tidak terkoneksi dengan yang diucapkan, maka juga bisa disebut dengan zikir. Dan juga bisa dengan perbuatan. Jamaah rahimakumullah. Apakah orang yang berzikir hanya dengan lisan saja tanpa disertai dengan hati yang khusyuk, dia mendapatkan pahala? Dapat apa badan? Ini sudah kita pelajari. Dapat, jamaah rahimakumullah. Hanya saja kalimat zikir yang dia ucapkan itu tidak akan sampai kepada faedahnya. Bahwa zikir itu dapat menenangkan hati, bahwa zikir itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hitung-hitungan pahala, yang bersangkutan tetap dapat pahala. Ya kan? Tapi lebih besar pahalanya orang yang zikir dengan lisannya sekaligus disertai dengan kekhusyuan hati. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita juga sudah mempelajari 2 macam zikir. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Muqayyad itu masih ingat Bapak Ibu? Zikir muqayyad itu terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Misalnya zikir setelah sholat, zikir sore, zikir pagi, zikir sebelum makan, zikir setelah makan, zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur, itu namanya muqayyad. Adapun zikir mutlak, ini zikir yang tidak terikat dengan waktu. Dalam keadaan apapun, selama tidak dilarang berzikir, maka kita boleh berzikir. Jamaah rahimakumullah. Nah, apabila zikir mutlak dan muqayyad, ya, maka yang didahulukan adalah zikir muqayyad. Ya, muqayyad yang didahulukan. Jadi misalnya zikir habis sholat, ada zikir khusus dari Nabi habis sholat, ya udah itu aja yang dibaca. Jangan baca zikir-zikir yang lain. Bapak Ibu, lo kan sama-sama zikir, iya, tetapi dahulukan yang muqayyad daripada yang mutlak. Jamaah rahimakumullah. Sebelum tidur zikirnya apa? Sebelum tidur zikirnya apa? Baca ayat kursi. Baca apa lagi? 2 akhir Al-Baqarah. Baca apa lagi? Al-Kafirun. Baca Kulhu. Baca Al-Falaq. Baca An-Nas. Boleh enggak kalau kita sebelum tidur baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir? Boleh, tetapi dahulukan yang muqayyad. Ya, sebelum tidur baca Ali Imran, boleh, tapi dahulukan yang muqayyad. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian zikir sebelum makan apa? Zikir sebelum makan bismillah. Nah, boleh enggak sebelum makan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh Bapak Ibu, tetapi dahulukan yang muqayyad, yang sudah ada tuntunannya, yang sudah ada dalilnya, tertibnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah. Dalam satu riwayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada riwayat walaupun dhaif tetapi boleh dipakai, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, adab-adab zikir juga sudah kita pelajari, yaitu pertama menghadap kiblat, sunnah, ya. Kemudian duduk dengan khusyuk, tenang dan penuh dengan khidmat, ya. Walaupun zikir tidak harus dalam keadaan duduk, tetapi adabnya diantaranya adalah duduk. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian
mulut dalam keadaan bersih, ya, tidak berbau, tak bau rokok, tidak bau makanan, tidak bau macam-macam. Intinya mulut dalam keadaan yang bersih, ya, sehingga sebelum zikir disunnahkan untuk apa? Siwak, ya, siwak, jemaah rahimakumullah. Kemudian termasuk adab dalam berzikir adalah merenungkan makna-makna kalimat zikir yang dibaca. Maka usahakan kita paham makna kalimat zikir yang kita lafalkan, Bapak Ibu, karena itu dapat menambah kekhusyuan. Baik. Lalu ada beberapa ayat yang sudah kita pelajari pertemuan sebelum ini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, ini namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita, Bapak Ibu. Nah, ingat Allah dengan ingat kita ini beda. Kalau kita mengingat Allah, kita nyebut nama Allah, kita membayangkan kebesaran Allah. Sedangkan Allah mengingat kita, jemaah rahimakumullah, itu caranya adalah dengan memberikan rahmat, memberikan pertolongan, memberikan penjagaan dan ampunan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita melupakan Allah, maka Allah juga akan melupakan kita, ya. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Lupa di situ bukan lupa ingatan, ya. Maksudnya adalah meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Jemaah rahimakumullah. Ayat yang kedua ini juga sudah kita pelajari, yaitu surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian selesai sholat, maka ingatlah atau berzikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Jadi habis sholat boleh zikirnya dalam keadaan berdiri, boleh juga dalam keadaan duduk, boleh juga dalam keadaan berbaring. Jamaahullah, boleh, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini, habis sholat wajib kita diperbolehkan sholat sunnah. Sholat sunnah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Karena sholat sunnah ini ada keringanan, Bapak Ibu. Boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Hanya saja kalau orang itu mampu berdiri tapi sholatnya duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah pahala orang yang berdiri. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa setelah sholat hendaklah kita langsung berzikir kepada Allah. Apa zikir setelah sholat? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, sunnah, jemaah rahimakumullah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, sebenarnya zikir setelah sholat yang dibaca oleh Nabi itu banyak, ya. Tetapi Nabi tidak langsung membacanya jadi satu waktu. Kadang zuhur baca ini, kemudian habis asar baca ini, sehingga dirangkumlah oleh ulama menjadi satu. Jemaah rahimakumullah. Kadang Nabi setelah sholat hanya baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis itu Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya, kemudian menyampaikan tausiah. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita masuk ayat yang ketiga, yaitu surah Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin."
Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu. Nah, di dalam dirimu ini ulama berbeda pendapat maknanya. Yang pertama, al-ma'nal awal, makna yang pertama adalah udhkur rabbaka fi qalbika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Berarti ini yang dimaksud adalah zikir dengan hati. Jemaah rahimakumullah. Ya, tidak ada kalimat yang dilafalkan. Dia hanya menundukkan kepala, kemudian membayangkan kebesaran Allah, membayangkan nikmat Allah, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ay bilisanika bihaitsu tusmi'u nafsak. Engkau berzikir dengan lisanmu sekiranya dirimu dapat mendengarkan. Ya, jadi zikir sir. Nah, sehingga kalau kita ngikuti pendapat yang kedua, makna ayat ini, sebutlah nama Tuhanmu dengan lisanmu, ya, secara sir. Yang dengar hanya diri kamu sendiri, orang lain tidak dengar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, makna yang ketiga, wadhkur rabbaka fi nafsika, ini bermakna sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, bermakna ketika kamu sendiri. Ya. Karena terkadang orang itu rajin berzikir, semangat berzikir tatkala banyak orang, ini biasa. Jemaah rahimakumullah. Kalau ada orang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau enggak ada orang, enggak zikir. Nah, maka Allah menekankan di sini, sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu dalam keadaan sendiri. Karena zikir dalam keadaan sendiri ini memiliki faedah atau keutamaan secara khusus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu air matanya mengalir, air matanya keluar, jemaah rahimakumullah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Baik. Kemudian Allah menyebutkan adab berzikir dalam ayat ini. Yang pertama, tadarruan, dalam keadaan tadarru'. Tadarru' yaitu bermakna merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, sehingga ketika dia berzikir, yang dia besarkan adalah Allah, yang dia sucikan adalah Allah, yang dia puji adalah Allah. Ya, dan dia merendahkan dirinya, aku hamba yang hina, aku hamba yang banyak dosa, aku hamba, dan seterusnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, tanda orang merendahkan diri di hadapan Allah apa? Tandanya kepalanya apa? Menunduk. Itu tanda tadarru', Bapak Ibu. Ya, makanya di dalam sholat mazhab Syafi'i mensunnahkan kita melihat tempat sujud, karena itu tanda seseorang tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu kami di pesantren, Bapak Ibu, ketika menghadap kepada kiai itu enggak berani mendongakkan kepala, selalu nunduk. Ya. Nah, itu namanya tadarru', ya, merendahkan diri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, adab yang kedua, wa khifatan. Khifah, takut, ya, berzikir dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut. Nah, misalnya ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita takut kepada Allah, karena Allah yang menguasai semua kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Intinya adab yang kedua adalah hendaklah kita berzikir disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wadunal jahri, tidak mengeraskan suara. Nah, adab yang ketiga, tidak mengeraskan suara. Jemaah rahimakumullah. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu siang. Ya, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi adab yang ketiga,
tidak mengeraskan suara. Berarti kalau mengeraskan suara boleh atau tidak? Hah? Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tidak? Boleh. Ya. Di sini tidak mengeraskan suara ini maksudnya jemaah rahimakumullah adalah adab dalam berzikir. Adab dalam berzikir adalah tidak mengeraskan suara. Baik, Bapak Ibu. Mana yang lebih utama, mengeraskan suara dengan yang tidak mengeraskan suara? Dijawab sendiri ya. Baik. Tergantung ya. Kalau zikir ini niatnya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, maka lebih utama mengeraskan suara. Sebab ada zikir tertentu yang mana kita dituntut mengeraskan suara. Contohnya apa? Zikir yang mana kita dituntut mengeraskan suara. Tahlilan. Iya. Talbiyah, labbaik Allahum, itu sunnah diangkat suaranya, bahkan sahabat sampai serak tenggorokannya karena saking kuatnya suara yang diangkat oleh mereka ketika membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu ya. Nah, itu sunnah. Jangan disirkan ya, karena dituntut untuk dikeraskan suaranya. Apalagi yang dituntut mengeraskan suara. Apa? Oh, amin. Iya itu. Amin itu doa ya. Baik. Termasuk yang dituntut mengeraskan suara takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Sunnah mengeraskan suara. Allahu Akbar Allah untuk menunjukkan syiar umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Apalagi yang disunahkan untuk mengeraskan suara saat berzikir? Tahlilan. Kan ya. Ketika bersin. Ya, kalau bersin apa yang diucapkan? Nah, sunnah dikeraskan supaya mendapatkan jawaban dari orang sebelahnya. Ya, bersin alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Bayangkan kalau ada 40 orang di situ menjawab yarhamukallah semua, ya kan? Salah satu di antara mereka ada yang wali, maka yang bersin itu betul-betul dapat rahmat Allah. Karena didoakan yarhamukallah. Ya. Makanya sunnah bagi yang bersin kerasin suaranya dengan alhamdulillah. Bersin lagi alhamdulillah lagi. Dengan suara yang keras, ya, supaya dijawab untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga alhamdulillah lagi. Tapi kalau yang keempat ya, walaupun dia nyebut alhamdulillah, maka yang lain tidak sunnah untuk menjawab. Ya. Disunnahkan untuk mengarahkan dia supaya datang ke dokter ya, karena kena penyakit itu, Bapak Ibu. Jadi ada zikir-zikir tertentu yang memang disunnahkan untuk dikeraskan. Bahkan zikir setelah sholat, jemaah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu ada dalilnya bahwa kata sahabat Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui sholat Nabi sudah selesai kecuali dengan suara takbir, suara zikir. Jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat mengenai zikir setelah sholat. Ada yang mengatakan sunnah dikeraskan, ada yang mengatakan sunnah disirkan. Nah, tapi kemudian ada ulama yang memberikan penjelasan yang lebih rinci. Kalau zikir setelah sholat itu bermaksud untuk mengajarkan orang lain, maka sunnah dikeraskan. Tetapi kalau zikir setelah sholat itu hanya bertujuan untuk Allah saja, tidak ada unsur ta'lim, maka lebih utama disirkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, jadi intinya kalau kita mengikuti hadis ini atau ayat ini, pada dasarnya zikir itu lebih utama disirkan. Karena ayat ini jelas wadunal jahri, tidak mengeraskan suara. Tapi kalau zikir itu dituntut, ada dalil yang menunjukkan bahwa zikir itu dituntut dengan suara keras, maka lebih utama dengan suara yang keras. Seperti ucapan salam, itu juga zikir. Assalamualaikum, itu ucapan zikir ya,
mendoakan saudara kita agar selamat, maka disunahkan untuk dengan suara keras. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh hidup yang baik. Nah, di dalam kehidupan Rasulullah. Nah, di sini disebut Rasulullah ya. Berarti yang harus kita contoh itu beliau sebagai Rasul, bukan beliau sebagai manusia ya. Karena kalau kita mencontoh beliau sebagai manusia tentu susah, Bapak Ibu. Beliau sebagai manusia makannya apa? Kurma, gandum, daging kambing. Apakah kita sunnah makan kurma? Sunnah atau tidak? Tidak. Kita tidak sunnah makan kurma, kecuali ada dalil yang menunjukkan kita disunahkan makan kurma. Kapan? Ketika hendak berbuka puasa atau sahur. Ya. Tetapi keseharian kita tidak disunahkan makan kurma. Jemaah rahimakumullah. Apakah kita sunnah makan gandum? Tidak, Bapak Ibu. Apakah kita disunahkan makan kambing? Tidak. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini sunnah Rasul, makan daging kambing. Enggak ada sunnah makan daging kambing itu, Bapak Ibu. Itu kebiasaan. Ya, kebiasaan. Itu namanya basyariah, sisi kemanusiaan. Kendaraan Nabi apa? Apakah kita sunnah naik unta? Tidak, jemaah rahimakumullah. Jadi sisi kemanusiaan itu tidak sunnah untuk diikuti. Sekarang istri Nabi yang pertama janda atau perawan? Apakah kita disunahkan menikahi janda dulu baru perawan? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, nikahilah gadis supaya kalian bisa bermain, bercanda dengannya. Jemaah rahimakumullah. Jadi ini sisi kemanusiaan ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, rumah Nabi besar atau kecil? Tahu dari mana jenengan? Rumah Nabi itu di Mekah besar, tapi yang di Madinah kecil. Apakah kita sunnah rumah kita kecil? Tidak, jemaah rahimakumullah. Nabi tidur di atas tikar yang kasar. Apakah kita sunnah tidur di atas tikar yang kasar? Tidak, itu namanya sisi kemanusiaan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang sunnah kita ikuti itu adalah fi Rasulillah, sisi kerasulannya, Bapak Ibu. Ya, adab ketika tidur, adab kepada istri, adab ketika makan, adab ketika berkendaraan, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Uswatun hasanah, dalam kehidupan Rasulullah ada contoh yang baik bagi orang beriman. Kita mau contoh apa dari Nabi? Semuanya ada. Kita punya anak, Nabi punya anak. Silakan kita mencontoh Nabi bagaimana Nabi mendidik anak. Ya. Kita punya istri, Nabi juga punya istri. Silakan mencontoh Nabi bagaimana Nabi bermuamalah dengan istrinya. Jemaah rahimakumullah. Oh, kita istrinya 2. Ingin mencontoh Nabi? Bisa. Nabi istrinya lebih daripada 2. Jemaah rahimakumullah. Ya, kita punya anak perempuan, bagaimana Nabi mendidik anak perempuannya? Nabi juga punya anak perempuan. Ya, kita punya anak laki. Jadi semua sisi kehidupan itu bisa kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ya. Kita kaya. Bisa mencontoh Nabi. Karena Nabi pernah menjadi orang kaya. Kita miskin, kita bisa mencontoh Nabi karena Nabi pernah miskin. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi semua sisi kehidupan Nabi SAW bisa dicontoh oleh orang beriman dari sisi kerasulannya ya. Tetapi dalam ayat ini Allah menegaskan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan orang yang berzikir kepada Allah katsira dengan zikir yang banyak. Artinya kita tidak bisa mencontoh Rasulullah sebagai Rasul ya, kecuali kita melakukan 3 perkara tadi. Yang pertama, orientasi hidup kita adalah Allah. Yang kedua, yang kita harapkan adalah akhirat. Yang ketiga, kita banyak berzikir kepada Allah. Bila kita melakukan 3 perkara ini, kita akan mudah mencontoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Tapi kalau orientasi kita bukan Allah, orientasi kita bukan akhirat, orientasi kita dunia, nggak akan bisa mencontoh Nabi. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi sedangkan Nabi orientasi hidupnya adalah Allah dan akhirat? Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi, ya kan, sedangkan kita tidak berzikir kepada Allah, adapun Nabi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang kelima, surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir katsiran yang banyak. Ya. Zikir yang banyak kata Allah. Nah, di sini Allah menyebut orang beriman ya. Menandakan bahwa hanya orang beriman yang mengingat Allah dengan sebanyak mungkin. Ya. Nah, kenapa Allah menyebut zikir yang banyak? Karena zikir Bapak Ibu ini amalan yang fleksibel ya. Bisa kita lakukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya kan? Dalam keadaan berjalan, dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan berkendaraan, kita bisa berzikir kepada Allah. Sehingga Allah memerintahkan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Artinya hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita bayangkan, nggak mungkin kita nggak ingat Allah. Kenapa? Karena semua hidup kita ini dalam kekuasaan Allah. Yang kedua, semua yang kita dapatkan dalam hidup ini pemberian dari Allah. Semua yang kita inginkan dalam hidup ini yang bisa mengabulkan siapa? Allah. Kalau kita pengen rezeki, Bapak Ibu, siapa yang dapat memberikan rezeki kepada kita? Allah. Kalau kita pengen sehat, pengen sembuh, siapa yang dapat memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita? Allah. Jadi seharusnya kita nggak lupa sama Allah, nggak lalai sama Allah. Jemaah rahimakumullah. Harusnya kita senantiasa ingat Allah. Karena mau berangkat kerja, kita cari rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang membuat persendian kita bisa bergerak sehingga bisa sampai ke tempat kerja dan bekerja juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membuat mata kita bisa melihat, ya kan? Juga Allah. Yang membuat lisan kita bisa berbicara, Allah. Jadi tidak mungkin kita tidak ingat Allah. Jemaah rahimakumullah. Ya, karena banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang memberikan rumah kepada kita, kita dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih uang, ya, setiap bulan sama orang itu. Apakah kita lupa sama orang itu? Enggak akan lupa. 7 keturunan enggak akan lupa. Seandainya kita hidup sampai 7 keturunan begitu ya, punya keturunan sampai 7, jemaah rahimakumullah, enggak akan lupa. Nah, bagaimana dengan Allah? Kenapa kita sering melupakan Allah? Bukankah Allah yang mengendalikan hidup kita, yang mematikan kita dan menghidupkan kita? Bukankah Allah yang memberikan nikmat setiap saat kepada kita? Jemaah rahimakumullah. Makanya ingatlah Allah dzikran katsira sebanyak mungkin. Kemudian yang terakhir, surah Al-Insan ayat 25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Berarti waktu duha, ba'da subuh, ya kan, dan ba'da asar.
Jamaah rahimakumullah. Kita disunahkan untuk membuka hari kita dengan mengingat Allah dan menutup hari kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita masuk hadis Nabi ya. Malam hari ini kita belajar satu hadis saja. Selebihnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman, kata Nabi SAW. Apa bedanya hadits qudsi dengan Al-Quran? Hadits qudsi ini ulama mengatakan makna dan lafalnya dari Allah langsung. Karena Nabi mengatakan Allah berfirman. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran? Bedanya kalau Al-Quran Bapak Ibu mendapatkan penjagaan khusus dari Allah sehingga nggak ada yang bisa merubahnya. Sedangkan hadits qudsi tidak mendapatkan penjagaan khusus. Sehingga banyak hadits qudsi yang palsu, yang tidak sahih, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadits qudsi membacanya tidak dapat pahala. Jadi setiap hurufnya tidak mengandung pahala. Kecuali kita memahaminya, itu beda lagi ya. Sedangkan Al-Quran membacanya setiap huruf mengandung 10 pahala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menyentuh Al-Quran ya, dalam mazhab Syafi'i dia harus dalam keadaan suci. Tapi ketika menyentuh kitab yang isinya hadits qudsi semua, tidak wajib dalam keadaan suci. Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Subhanallah ya. Kata Allah, aku mengikuti prasangka hambaku. Jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga dalam hadis ini dikatakan hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah agar Allah memperlakukan kita dengan kebaikan. Nah, maksud dari hadis ini adalah kalau kita berdoa, Bapak Ibu, hendaklah kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Kalau kita bertaubat, hendaklah kita yakin bahwa taubat kita diterima oleh Allah. Ya, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita beramal, hendaklah kita yakin bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk husnuzan, berbaik sangka kepada Allah adalah ketika kita mendapatkan musibah kita yakin di balik musibah itu ada hikmah kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa Nabi Ayub itu sabar padahal sakit selama 8 tahun? Kenapa Nabi Ibrahim tenang ketika dilemparkan ke dalam api? Kenapa Nabi Yusuf tidak marah ketika dia dilemparkan dan dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur yang mati? Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kenapa Maryam setelah lahir dia dengan tenang membawa anaknya kepada orang-orang, padahal orang-orang akan menuduh dia berzina. Kenapa? Karena mereka semua husnuzan kepada Allah. Mereka berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali ada hikmah, kecuali ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah setelahnya. Jamaah rahimakumullah. Ya, seperti kejadian di Sidoarjo, Bapak Ibu. Pondok pesantren musholanya ambruk. Jamaah rahimakumullah. Itu pasti ada hikmah. Ya, hikmahnya apa? Udah muncul nih hikmahnya. Pemerintah sudah mulai perhatian kepada bangunan pondok pesantren. Ya, sekarang pemerintah negara menugaskan pasukan khusus untuk ngecek bangunan pesantren, terutama pesantren yang lama-lama. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu hikmah. Ya, satu pesantren yang ambruk tapi yang lain dapat manfaatnya. Subhanallah, Bapak Ibu. Coba kalau enggak ada pesantren yang ambruk. Dibiarkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini hikmah ya, hikmah. Ya, banyak orang datang ke pesantren Buduran ya, Sidoarjo, bawa bantuan 750 juta dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, Allah membuka hati banyak orang untuk menolong pesantren tersebut, Bapak Ibu. Ya. Subhanallah. Nah, itu namanya hikmah. Nah, hikmah ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali yang bersangkutan husnuzan kepada Allah. Makanya kiai itu ketika ditanya, "Gimana ini Pak Kiai?
ini sudah takdir Allah. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya kan? Benar nggak ucapan kiai ini? Benar Bapak Ibu. Ini ucapan orang yang ngaji. Ya kan? Ngaji. Ditanya gimana hari ini? Laku nggak dagangannya? Nah, seperti qadarullah hari ini tidak banyak pelanggannya. Mungkin rezeki saya segini aja hari ini. Ini jawaban orang ngaji. Tapi kalau orang nggak ngaji, jawabannya apa? Oh, ini pasar lagi sepi, ini susah dan sebagainya. Jadi yang pertama yang dia salahkan adalah yang dia bayangkan adalah keadaan. Dia tidak mengembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman ketika sesuatu itu sudah terjadi, dia disunahkan untuk menyebut qadarullah. Semua terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir itu terjadi pasti ada sebabnya. Bapak Ibu, ya, pasti ada sebabnya. Jemaah rahimakumullah. Dan Allah tidak akan menimpakan musibah bagi orang beriman kecuali Allah akan memberikan hikmahnya. Makanya kita ketika mendapatkan musibah hendaklah kita husnuzan, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa manusia itu susah berbaik sangka kepada Allah? Karena manusia punya sifat isti'jal. Isti'jal itu terburu-buru menghukumi. Ya, terburu-buru menghukumi, jemaah rahimakumullah. Dan Allah sebutkan sifat ini dalam Al-Qur'an. Wa kanal insanu ajula, manusia itu terburu-buru. Sehingga tidak ada husnuzan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kemudian wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku bersama dia ketika dia mengingatku, kata Allah. Selama kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersama kita, menolong kita, menjaga kita, dan melindungi kita. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia menyebut aku di dalam dirinya, maka aku akan menyebut dia di dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairum minhum, dan jika dia menyebut aku di tengah-tengah banyak orang, maka aku akan menyebut nama dia di hadapan para malaikat yang lebih baik daripada sekumpulan orang-orang tersebut. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, jika dia mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah, jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan harwalah, berlari. Jangan dibayangkan Allah lari, nggih, bukan. Ini kalau orang tidak paham makna hadis ini, maka membayangkan Allah kok lari, ya kan? Maksudnya Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan lebih, ya, lebih banyak daripada yang kita lakukan. Kalau kita melakukan satu, Allah balas berapa? 10. Nah, kalau kita melakukannya berjalan, Allah seperti membalas dengan berlari. Jemaah rahimakumullah, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.